Perkenalkan, nama saya Diki Bekti Prayogi. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai bendahara tim. Semua, kenalin, aku Nazril dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini sebagai tim desain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prista Kesya Divani. Saya dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra, biasanya dipanggil Zahra. Di sini saya sebagai tim produksi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari produk kami beserta analisis SWOT-nya. Produk kami bernama ZKN Craftik. ZKN Craftik adalah sebuah usaha yang berfokus pada pembuatan produk fashion dan kerajinan berbahan dasar limbah kain perca. Produk-produk yang dihasilkan mencakup tas, pouch, laptop sleeve, dan berbagai aksesoris lainnya yang telah dirancang dengan nilai estetika yang tinggi serta ramah lingkungan. Berikut adalah rincian dari produk ZKN Craftik. Bahan baku yang digunakan yakni menggunakan kain perca atau limbah fashion yang diperoleh dari penjahit rumahan dan industri garmen yang ada di kota Surabaya. Kain perca dipilih karena memiliki pola dan warna yang beragam, sehingga setiap produk memiliki motif unik dan tidak dapat diduplikasi oleh produk lainnya. Keunggulan dari produk ini, pertama, mengurangi limbah tekstil dengan memanfaatkan kain perca sebagai bahan baku utama dari produk kami. Yang kedua, setiap produk memiliki motif yang berbeda karena menggunakan sisa kain yang beragam. Yang ketiga, dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan desain yang trendy dan tidak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, proses produksi memperhatikan ketahanan dan kerapian produk sehingga kualitas dari produk kami sangat terjaga. Target pasar dari ZKN Craftik yakni konsumen berusia 10-60 tahun, terutama perempuan yang peduli terhadap lingkungan dan menyukai produk yang unik. Pasar yang kami jangkau meliputi daerah perkotaan, wisata, dan acara seperti Car Free Day. Harga jual dari ZKN Craftik yakni Rp25.000 per produk dengan biaya produksi sekitar Rp12.156 per piece. Analisis SWOT dari ZKN Craftik. Yang pertama, strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan dari ZKN Craftik yang pertama, bahan baku yang ramah lingkungan, menggunakan limbah kain perca yang mendukung gerakan slow fashion. Yang kedua, produk yang unik dan limited edition. Setiap produk memiliki motif yang berbeda, sulit untuk ditiru oleh pesaing lainnya. Dan kekuatan yang terakhir dari produk ZKN Craftik yakni harga yang terjangkau, yakni Rp25.000 per produk, cocok untuk kalangan muda dan menengah. Yang kedua yakni weakness atau kelemahan dari ZKN Craftik. Yang pertama, ketergantungan pada bahan limbah. Ketersediaan kain perca mungkin tidak selalu konsisten. Oleh karena itu, hal ini menjadi permasalahan tersendiri dari ZKN Craftik. Yang kedua, produksi manual. Proses pembuatan masih mengandalkan tenaga manual, sehingga kapasitas produksi masih terbatas. Dan yang terakhir, produk ini masih baru di pasaran, sehingga perlu upaya lebih untuk memperkenalkan brand ini ke pasar yang lebih luas. Opportunity atau peluang dari produk ini. Yang pertama itu ada tren sustainable fashion. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk ramah lingkungan, dapat menjadi peluang tersendiri dari produk ZKN Craftik yang menggunakan bahan dasar yang ramah lingkungan. Pasar digital seperti Instagram, TikTok Shop, dan Shopee dapat menjadi potensi pemasaran bagi produk kami. Yang terakhir yakni kolaborasi, bisa bekerja sama dengan komunitas lingkungan atau influencer mikro yang ada di sekitar Surabaya. Yang keempat atau yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama ada pesaing, produk serupa dari merek lain yang sudah lebih dikenal terlebih dahulu oleh khalayak umum. Selanjutnya adalah perubahan harga. Fluktuasi harga bahan pendukung seperti benang dan resleting menjadi permasalahan tersendiri dari produksi ZKN Craftik. Dan yang terakhir, ketidakpastian minat konsumen terhadap produk daur ulang seperti ZKN Craftik. Nah, selanjutnya di ZKN Craftik kita juga masalah training dari sumber daya manusianya. Yang pertama, kita punya ketua yaitu Fatimah Zahra, yang dimana sebaiknya mengalami tentang semua aspek dari mulai manajemen hingga memastikan produk aman dan terkendali sampai ke konsumen. Selanjutnya yaitu Diki Bekti Prayogi atau bisa dipanggil Diki. Nah, di sini Diki sebagai bendahara yang dimana tugas dari bendahara adalah mengurus keuangan, laju keluar masuk dari biaya operasional, biaya laba dan rugi, lalu biaya
saya sebagai tim pemasaran dan tim packaging, yang dimana saya harus bertanggung jawab untuk pemasaran produk kami, yaitu ZKN Craftik, dan juga bertanggung jawab untuk packaging dari produk kami sendiri. Lalu strategi pemasaran ZKN Craftik ini difokuskan pada pendekatan digital dan citra brand yang kuat untuk bisa membangun koneksi emosional dengan konsumen, terutama di kalangan muda yang mulai sadar terhadap isu lingkungan. Karena kami sendiri yaitu handmade goods, dan juga ada beberapa tabel pemasaran yang mungkin bisa menjadi strategi pemasaran dari usaha kami, yaitu ZKN Craftik. Yang pertama, pastinya ada saluran distribusi. Distribusi di sini dikembangkan secara bertahap, diawali dari area lokal, kampus beserta kota Surabaya untuk bisa kemudian menjangkau pasar nasional melalui pendekatan dan pengenalan di media digital. Lalu apa saja yang bisa kami pasarkan, yaitu melalui toko online seperti e-commerce atau Shopee dan sebagainya. Lalu ada di media sosial, Instagram, Twitter atau X, dan juga TikTok Shop. Lalu strategi pemasaran ZKN Craftik ini difokuskan pada pendekatan digital dan citra brand yang kuat untuk bisa membangun koneksi emosional dengan konsumen, terutama di kalangan muda yang mulai sadar terhadap isu lingkungan. Karena kami sendiri yaitu handmade goods, dan juga ada beberapa tabel pemasaran yang mungkin bisa menjadi strategi pemasaran dari usaha kami, yaitu ZKN Craftik. Yang pertama, pastinya ada saluran distribusi. Distribusi di sini dikembangkan secara bertahap, diawali dari area lokal, kampus beserta kota Surabaya untuk bisa kemudian menjangkau pasar nasional melalui pendekatan dan pengenalan di media digital. Lalu apa saja yang bisa kami pasarkan, yaitu melalui toko online seperti e-commerce atau Shopee dan sebagainya. Lalu ada di media sosial, Instagram, Twitter atau X, dan juga TikTok Shop. Lalu kami juga akan menjualkan produk kami melalui bazar kampus dan juga pameran UMKM serta acara komunitas. Lalu kami akan menjalankan sistem pre-order dan custom untuk produk khusus. Lalu setelah itu kami akan melakukan promosi tentu saja, karena akan ada kampanye yang bertemakan #Perca untuk Bumi, untuk bisa mengajak masyarakat sekitar menyumbangkan kain sisa mereka untuk bisa diolah kembali menjadi produk perca lokal, sekaligus bisa membangun keterlibatan dan kesadaran masyarakat sekitar. Lalu promosi ini akan dilakukan melalui konten kreatif di media sosial yang menampilkan seperti proses ataupun cerita di balik limbah kain itu, dan pentingnya upcycle atau recycle, atau yang kita ketahui sekarang adalah 3R, reduce, reuse, recycle. Lalu kita akan berkolaborasi dengan berbagai influencer mikro yang akan memiliki cukup audiens di bidang fashion terutama, dan juga gaya hidup yang berkelanjutan atau kerajinan tangan. Lalu setelah kita melakukan pemasaran, kita akan melakukan hubungan pelanggan. Apa hubungan pelanggan itu? Hubungan pelanggan di sini bermakna pelanggan juga akan diberikan update produk baru melalui email, newsletter, atau bahkan channel WhatsApp ataupun Instagram. Dan juga ada program sebagai referral untuk bisa memperluas jangkauan pasar secara organik. Juga untuk packaging kami sendiri, kami lebih memilih untuk menggunakan yang bisa digunakan kembali atau reuse. Lalu untuk packaging dari kami sendiri, kami akan menggunakan packaging yang berbahan 0% plastik, yang dimana hal ini kami harap bisa menjadi kesadaran lebih bagi para masyarakat sekitar untuk bisa mengurangi sampah plastik atau limbah plastik. Di sini kami akan menggunakan packaging berupa paper bag dan kardus yang berbahan kertas, yang dimana kedua packaging ini bisa kita gunakan kembali, bisa kita olah kembali menjadi hal yang memang berguna untuk kehidupan kita sehari. Maka dari itu, ZKN Craftik hadir untuk bisa memberikan ide produk yang memanfaatkan bagi limbah fashion sebagai bahan dasar produk dengan didaur ulangnya limbah fashion di kota Surabaya ini. Diharapkan limbah fashion dapat berkurang, namun tidak mengurangi nilai jual pada barang yang akan kami jual. Lalu tim kami menggunakan limbah fashion seperti
kain bekas ataupun bisa disebut kain perca untuk bisa digunakan kembali melalui modifikasi menjadi sebuah barang yang memang memiliki nilai estetika yang tinggi dan juga memiliki nilai fashion untuk dapat diperjualbelikan. Tidak hanya satu barang saja, namun JKN Craftik juga akan mendaur ulang kain perca untuk menjadi